Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ragam motif batik Betawi. Batik Betawi ini merupakan bentuk kreativitas masyarakat Betawi ya, karena biasanya batik Betawi itu khasnya warna-warna cerah seperti warna merah atau kuning. Karya Betawi menceritakan tentang nilai atau budaya atau sejarah masyarakat Betawi juga. Biasanya dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Karena terakulturasi atau tercampur ya dengan budaya Betawi. Nah, biasanya dipakai saat pernikahan, pentas seni, kalau lenong gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada berbagai ragam motif Betawi. Yang pertama ada Salaka Negara ya, motif Salaka Negara. Ya khasnya di sini ada gambar gunung dan ada gambar dua orang gitu. Lalu ada motif loreng ondel-ondel, ini ya ada gambar ondel-ondel secara sepasang. Dan di sini ada tumpal yang bentuknya segitiga gitu. Terus ada motif Nusa Kelapa ya, di sini ada gambar gunung kayak sawah-sawah gitu. Dan ada motif rasa mala. Ya, di sini ada pohon rasa mala. Ya, kita bahas satu-satu. Dari motif Salaka Negara. Nah, motif Salaka Negara ini menggambarkan tentang tema kerajaan di tanah Batavia pada zaman dahulu. Jadi ini menggambarkan tentang alam pada keadaan masyarakat Betawi dan alam sekitaran Jakarta atau Batavia. Batavia adalah nama Jakarta ketika saat Belanda menduduki Indonesia. Nah, masyarakat Betawi ini mempercayai bahwa ada yang namanya Gunung Salak ya. Kalau sekarang tidak kelihatan karena tertutupi oleh gunung-gunung tinggi, padahal dulu Gunung Salak ini dapat terlihat dari Jakarta ya, memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka digambarkan seperti ini warna merah. Lalu yang kedua ada motif loreng ondel-ondel. Ya, di sini juga ada tumpal ya. Segitiga ini namanya tumpal. Nah, motif loreng ondel-ondel ini bergambar boneka seperti manusia berpasangan dengan dandanan khas Betawi ya. Seperti yang kita tahu, ondel-ondel dia menggunakan baju Betawi, terus juga dia biasanya warnanya warna cerah kan, tadi sudah Ibu bilang seperti warna merah, warna orange gitu ya. Terus kenapa sih harus ondel-ondel? Karena zaman dulu itu masyarakat Betawi mempercayai bahwa ondel-ondel itu boneka yang kalau disimpan itu bisa menolak bala ya. Padahal sebenarnya ini tidak diperbolehkan ya ketika Islam masuk ke Betawi, bahwa hal-hal semacam ini tidak diperkenankan. Lalu motif Nusa Kelapa yang ketiga. Nah, motif Nusa Kelapa ini biasanya menggambarkan tentang zaman dulu juga. Dulu masyarakat Betawi itu banyak flora dan faunanya anak-anak. Ya, jadi ini menceritakan tentang keindahan alam masyarakat Betawi pada zaman dahulu. Ketika tahun 1482 sampai 1521. Lagi itu para ilmuwan menemukan dari peta Caila saat pemerintahan Prabu Sliwati. Dulu namanya itu bukan Jakarta. Sebelumnya itu namanya Nusa Kelapa, lalu diganti jadi Sunda Kelapa. Lalu Jayakarta pas Belanda menduduki Indonesia diganti lagi jadi Batavia. Nah, sampai sekarang baru namanya Jakarta. Nah, motif Nusa Kelapa ini ngegambarin tentang keadaan kota Jakarta pada masa lalu ya, pada saat kerajaan Prabu Siliwati. Sebelum adanya gedung-gedung pencakar langit tentunya, dan belum adanya jalan raya apalagi jalan tol. Jadi ini masih kayak sawah-sawah gitu, terus masih ada gunung-gunung. Nah, dahulu pemandangan gunung dan sawah yang terhampar luas itu menggambarkan keindahan alam kota Jakarta. Ada gambar gunung juga itu ya, Gunung Salak. Lalu yang keempat, motif rasa mala. Nah, motif rasa mala ini karena terciptanya karena ada
saat Belanda itu mencoba masuk ke wilayah Sunda Kelapa ya. Tadi yang Ibu bilang bahwa sebelum namanya Jakarta, dulu namanya Sunda Kelapa. Terus juga dulu tuh sebenarnya Jakarta tuh nggak ada yang namanya gedung-gedung, jalan tol, tapi biasanya dulu tuh Jakarta tuh banyak hutan belantaranya. Nah, dulu di hutan belantara Jakarta ini banyak banget ditemuin sama masyarakat pohon jenis rasa mala yang memiliki bau khas. Jadinya masyarakat Betawi itu mempercayai bahwa pohon rasa mala ini keramat karena wanginya dan digunakan sebagai kemenyan gitu. Terus dulu batik rasa mala ini dipakai buat kalangan atas, buat orang-orang kaya ya, atau orang bangsawan, dan masyarakat bawahnya dengan motif yang sama. Tapi bahannya beda. Kalau misalkan kalangan atas itu biasanya dia menggunakan bahan mori atau halus ya, dia biasanya lebih halus. Kalau misalnya yang kalangan bawah biasanya menggunakan mori kasar atau belacu. Nah, biasanya digunain pas saat plesiran ya, atau namanya jalan-jalan. Oke, apa sih yang dapat kita ambil ketika kita mempelajari ini? Yang pertama adalah cinta budaya lokal. Ya tentu aja dengan mengenal masyarakat kreativitas Betawi, kita jadi lebih semangat untuk melestarikannya. Lalu yang kedua ada kreativitas, yaitu kita bisa mengukir berbagai gambar ya melalui motif khas daerah kita sendiri untuk dituangkan dalam berupa gambar begitu. Lalu yang ketiga ada kegembiraan. Biasanya kegembiraan ini dia menuangkan ketika kita menggambar akan mendatangkan kegembiraan ya. Jadi kita bisa menuangkan ide melalui menggambar batik. Oke, sekian. Assalamualaikum.